Lebih baik punya asuransi tapi nggak kepake daripada pas mau pakai nggak punya asuransi. Hai, Ilen mau menyapa untuk para pemberi nafkah. Pasti Anda bekerja dari pagi sampai siang sampai malam. Ya kalau lembur-lembur gitu ya. Tujuannya untuk bangun aset bagi keluarga, bener ya? Nah pertanyaannya, kalau udah ada asetnya, rumah yang nyaman, mobil yang bagus, rencana sekolah yang terbaik buat anak-anak, dan juga kehidupan yang menyenangkan buat pasangan hidup di rumah, pasti semuanya kalian bangun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tidak mudah ya, berjuang dengan keringat dan juga air mata. Tapi pertanyaannya, kalau kalian gak punya proteksi aset yang sudah kalian bangun, hati-hati loh, ada bahaya yang mengintip. Bahayanya adalah kalau terdeteksi kondisi kritis dan kalian sudah tidak bisa bekerja lagi, pertanyaannya satu, siapa yang akan menggantikan ketika Anda tidak bisa lagi memberi income? Kalau masih bisa bekerja no problem. Tapi pertanyaannya kalau udah sakit parah, apakah biaya berobatnya tersedia? Ingat loh, di kantor kalau misalnya Anda adalah pegawai, ada yang namanya surat kebijakan dari kantor bila lebih dari 12 bulan karena udah sakit dan tidak bisa lagi produktif, maka kantor bisa aja ngirim surat ucapan terima kasih ya sudah mengabdi selama ini. Silakan beristirahat dulu dan berobat dulu. Nanti kalau udah sembuh baru balik bekerja lagi. Alias PHK. Wow. Menakutkan ya, udah sakit malah kehilangan penghasilan. Nah, sudah gitu pertanyaannya semua biaya pengobatan harus ditanggung sendiri loh kalau kamu nggak punya asuransi personal atau komersil. Nah, kalau kalian nggak beli dari sekarang hanya mengandalkan asuransi dari perusahaan, itu bahaya banget karena udah ada kondisi. Nah, kalau udah ada kondisi, ada riwayat, perusahaan asuransi biasanya sudah menolak. Jadi udah nggak bisa beli lagi. Kalau sudah tidak bisa beli asuransi lagi, jalan keluarnya gimana? Ya minjem sama saudara, minjem sama tetangga. Ya kalau ada yang mau minjemin, mereka pun mikir udah sakit kapan dikembalikan ya. Kalau nggak dapat pinjaman gimana? Pasti pasangan hidup kamu gak akan cuma tinggal diam. Dia pasti akan berusaha jual mobil misalnya, jual aset yang ada misalnya rumah, dan bahkan mungkin dia akan mengorbankan aset yang selama ini mereka simpan, misalnya saja contoh ada deposito ataupun bahkan perhiasan yang mereka punya. Aduh, agak-agak gimana gitu ya kalau sampai harus terpaksa begitu. Tapi kan mereka nggak mungkin berkata bahwa ya udah deh karena udah kanker tinggal tunggu waktu, kamu di rumah aja nggak usah diobatin lagi. Kan tidak seperti itu. Mereka tidak akan tega melakukannya. Mereka akan tetap memberikan kamu pengobatan yang terbaik dengan biaya semahal apapun. Yang penting kamu cepat sembuh. Nah cilakanya kalau semua aset sudah hilang, lalu 6 bulan kemudian, maaf kata, si sakit ini dipanggil berpulang selamanya. Aset sudah hilang, yang bersangkutan sudah berpulang ke alam baka. Bagaimana dengan pasangan hidup dan anak-anakmu? Masihkah mereka bisa hidup nyaman? Apakah anak-anakmu masih tetap bisa kuliah di tempat yang terbaik? Kunci jawabannya cuma satu. Proteksi asetmu dengan asuransi kesehatan yang memadai, proteksi income-mu dengan asuransi kondisi kritis yang memadai, dan proteksi dirimu sebagai pemberi nafkah yang mencetak income setiap bulannya untuk keluargamu dengan asuransi jiwa yang memadai. Kamu bisa chat ataupun DM Ilen, konsultasi, diskusi, Ilen akan bantu.